Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Pulang Sekolah. Podcast pada kali ini bakalan ditemenin sama host yaitu saya Maulana Ardiansyah dan bintang tamu kita yang sangat keren yaitu Putri Nabisa Mera dari Ekskul ASEAN. Oke Maira, karena kan ini awal-awal ya dan juga ada pepatah bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, mungkin Maira bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu nih. Terus dari kelas berapa, terus menjabat sebagai apa, intinya introduce yourself aja. Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Putri Nabisa Humaira dari kelas 11A dan aku menjabat sebagai Ketua Umum Seni Tari atau ASEAN. Oke. Nah, kan sekarang jadi ketua umum seni tari ya. Ya. Nah, kira-kira tuh dulu sebelum kamu masuk ke dalam ekskul seni tari ini, kamu apakah emang pengen join seni tari ini atau ada faktor lain sih yang bikin kamu tuh join ekskul tersebut? Oke, jadi, dulu itu aku dari SMP itu sebenarnya nggak pernah ikut ekskul seni tari sama sekali, jadi kayak pas, masuk ke SMA aku kayak seni tari nih terus pas demosnya kan keren, terus aku jadi tertarik untuk ikut seni tari. Terus emang dari dulu emang udah, tertarik sama saman cuman di SMP aku nggak ada, jadi pas di SMA ada langsung join. Oke, jadi tuh dulu kamu belum sama sekali nyentuh yang namanya seni tari. Iya Dan itu first time nonton seni tari, maksudnya langsung tertarik itu pas demos kemarin. Oke, itu keren banget ya. Terus, waktu pertama kali kamu masuk ekskul seni tari ini tuh kesan yang ada di pikiran kamu itu apa sih? terus sih karena kan belajar hal yang baru ya buat aku juga karena dari SMP nggak pernah, nari sama sekali. Terus kayak, belajarnya bareng-bareng sama teman-teman yang lain jadi seru sih. Seru banget dan bisa nambah relasi juga, Iya benar. pengalaman, dan ilmu pengetahuan juga ya tentang seni tari ya. Oke. Kan kamu sebagai leader-nya, ketua dari ekskul seni tari ini. Di dalam kegiatan ekskul seni tari ini tuh apa aja sih? Kayak misalnya setiap hari Selasa sama Jumat ya? Iya. Nah itu tuh kegiatannya ekskulnya ngapain aja? Terus, untuk latihannya itu berapa lama? Jadi untuk awal-awal misalnya nih baru mulai penerimaan siswa baru, itu biasanya sebulan atau 2 bulan pertama itu belajar gerakan basic atau ya pokoknya yang dasar banget. Oh, Terus nanti, setelah itu ada seleksi, habis seleksi nanti baru belajar variasi-variasi gitu. oke. Oh jadi sistem di dalam ekskul seni tari itu awalnya boleh join semua Iya boleh juga. boleh join semua di awal penerimaan peserta didik baru. Terus nanti bakalan diajarin yang basic-basic dulu, habis basic-basic kita bakalan ngelakuin seleksi. Nah seleksi itu kalau yang lolos bakalan masuk tim inti, Iya gitu. Yang bakalan nantinya ikut lomba-lomba yang mendapatkan prestasi. iya. Oke keren banget. Terus, kamu udah punya relasi lain nggak? Kayak misalnya, ekskul seni tari tapi bukan di Man 9, di sekolah lain gitu? Ada sih kayak dari, sekolah-sekolah misalnya dulu Boleh boleh. misalnya dari 91 atau 71 itu ada kenalan temen aku di sana juga, jadi tahulah samanya di sana. Oh, jadi, kira-kira menurut kamu ada perbedaan nggak sih, ekskul seni tari tradisional di Man 9 sama di sekolah yang tadi udah kamu sebutin? Sebenarnya, kalau misalnya dari tari Saman sendiri nggak ada yang beda sih, paling yang beda dari sekolah ke sekolah itu cuman variasinya yang Varian dipakai. Jadi kayak lebih dari gerakannya yang ditampilkannya ya? Oke. Eee, kan katanya kalau misalnya mau join Saman inti atau, seni tari yang inti itu, tim intinya itu kan butuh seleksi. Nah, butuh seleksi kan? Nah, untuk penilaian dari seleksi tersebut tuh kayak gimana sih Maira? Mungkin boleh di-spill? Jadi, kalau untuk seleksi itu kan tadi yang dari awal aku bilang, kalau dari awal tuh diajarin yang basic-basic Basic dulu. dulu, heeh. Nah, jadi teknis dari, seleksi ini kayak nanti dibagi beberapa orang, misalnya 5 orang terlebih dahulu. Heeh. Terus nanti kita tes nih gerakannya dari misalnya dari gerakan yang ini sampai yang ini. Iya. Nah, itu kita nilai gerakannya lancar atau enggak, terus power-nya ada atau enggak, terus, tangannya rapat atau enggak, kayak gitu sih. Kalau itu yang untuk Saman. Iya. Kalau misalnya Katranya Kalau tari tradisional nanti bakal ada dikasih video, oke, terus nanti mereka disuruh belajar misalnya dari menit 1 dari menit 0 sampai 1. heeh. Nah, nanti dites.
Jadi kalau misalnya ada yang lupa dikit itu bakalan minus poinnya. Iya, betul. Oke, jadi teman-teman kalau mungkin nih nanti yang ada peserta didik baru dan nonton ini dan berniat untuk join ekskul Saman nih udah di-spill sama langsung ketuanya. Jadi udah bisa mempersiapkan dirinya biar masuk ke tim inti. Oke, dengan posisi kamu di tim Ratu Jaro, bagaimana cara kamu menyeimbangkan peran sebagai ketua seni tari? Jadi kan kamu juga inti kan, tim inti di Ratu Jaro, terus juga kamu, ketua ekskul seni tari juga yang di mana itu kan gabungan dari Ratu Jaro sama Tata. Betul. Nah, gimana sih kamu cara menyeimbangkan diri kamu? Jadi, dari BPH sendiri itu ada, gabungan. Jadi dari tari Saman sama tari Saman sama Tatra gitu. Jadi kalau misalnya aku butuh, laporan dari tari tradisional nih kayak hari ini ngapain sih atau kayak, belajarnya ngapain gitu, aku bisa koordinasi sama BPH yang lain. Heeh, oke. Dan menurut kamu, dalam mengorganisir suatu organisasi dan apalagi kan di tari tradisional ini mayoritasnya perempuan ya, Iya. hal apa sih yang sebagai tantangan untuk mengorganisir organisasi tersebut? Sebenarnya kalau misalnya untuk tantangan paling dari aku dan BP sendiri ya, kadang suka miskom itu paling, terus habis itu, jaga ini sih, jaga kekompakan tim. Karena kan, kalau misalnya, Saman sama Tatra kan juga butuh apa ya, sama ya chemistry tuh kan, jadi kita emang harus sering-sering bonding biar, tetap kompak. Oke, kan kalau misalnya anggapan orang nih ya, Saman itu tuh, agak keras gitu kan, karena emang latihannya bener-bener ekstra banget dan apalagi kan Saman tuh biasanya dinilai dari kayak kekompakannya, terus juga kecepatannya, dan ketangkasannya. Nah, kira-kira menurut kamu nih anggapan-anggapan orang lain tuh kayak gimana sih tentang Saman? Kalau misalnya untuk tanggapan orang, paling kayak tarinya kayak kompak banget, "Ini latihannya gimana sih?" Terus kayak misalnya, ada anak kelas yang kayak lagi saman, terus kayak, tiba-tiba terus kayak, misalnya Latihan pas lagi jalan kos ya? nah itu. Nah itu kadang suka kayak jadi omongan-omongan lah. Kayak niat banget buat latihan di jam kos, padahal kan biasanya orang jam kos ngapain? Tidur kan, kalau nggak tidur main HP, heeh, ini latihan Saman buat seleksi. Nah, terus kan kalau misal ekskul pasti ada pembinanya nih, kamu mungkin boleh kenalin pembina dari ekskul seni Oke. tari. Jadi pembina dari seni tari itu adalah Bunda Putri, Bunda Putri Damayanti, guru SBK di Man 9. Oke, kira-kira peran beliau dalam, mencorehkan prestasi di seni tari ini apa sih? Ini sih Bunda tuh paling semangat kalau kita tuh mau lomba. Jadi kayak kalau misalnya kita lagi ngajuin surat kayak untuk, "Bun kita mau lomba di sini ya." Bunda pasti kayak, "Ya udah ikut nanti, latihannya gini gini gini, terus kostumnya gimana gini." Jadi Bunda bener-support banget sih. Jadi Bunda tuh mau terjun dan mau dapet kan, mau ikut semuanya, keren banget Bunda. Terus selanjutnya ini, kayak yang tadi udah aku bilang kalau misalnya Saman itu tuh pokoknya, ya semua tari ya butuh Iya. kekompakan. Nah, kira-kira untuk latihan kekompakan ini kayak apa sih yang kalian lakuin biar kompak, biar semuanya sama, biar semuanya serasi? Jadi kalau untuk latihan itu, pasti misalnya nih dari gerakan satu sama gerakan 2 kita nih susah buat kompak. Jadi, di satu waktu kita tuh fokusnya di gerakan itu aja. Jadi kayak misalnya dari, sore latihan itu, kita itu aja, gerakannya gitu. Oke, jadi pas sehari pas pulang sekolah ya, Iya pas pulang sekolah itu full sampai nanti jam 5 ya, dari jam 3 sampai jam 5 itu kita latihan gerakan itu-itu aja biar kompak. Jadi diulang-ulang terus sampai kompak. iya, betul banget. Nah, kan aku juga punya teman Saman, temen yang join Saman. Terus juga aku kadang sering ngeliat, orang latihan Saman. Terus kayak dia tuh nyanyinya sambil nyanyi pada hari Minggu. Nah itu apa sih? Jadi, harming itu istilahnya harming. Iya. Harm Nah, jadi harming itu biasanya sih untuk, konsekuensi. Jadi kalau misalnya telat atau misalnya, syarat-syarat yang nggak kepenuhi misalnya kayak pakai gelang atau kayak kaos kakinya pendek, itu nanti bakal di-harming. Jadi itu kayak, oh. ya konsekuensi lah. Ibaratnya kalau kayak di OSPK atau Paskib kan seri, nah kalau di Saman itu harming.
Nah, kira-kira kalau Harming itu apakah cuman ada di Saman 9 atau ada di Saman sekolah lain juga? Sebenarnya kalau misalnya itu kan termasuk konsekuensi ya, jadi setiap sekolah mungkin berbeda, ada yang, di sekolahnya sikap, sikap toba, terus kayak Sikap tobat tuh kayak gimana? sikap toba tuh kayak kayak gini gitu, Heeh, kayak, gimana lagi? ya tentuin kakak kelasnya tuh nentuin misalnya Oke. berapa menit, misalnya 5 menit atau berapa menit. Oh, jadi diem terus sambil sikap tobat? Pegel banget tuh. Iya emang, makanya itu jadi konsekuensi juga. Iya, makanya teman-teman kalau misalnya latihan Saman harus yang serius biar nggak Betul, Harming. iya. Oke. Nah, menurut Maira, konsekuensi dari Harming ini tuh affected gak sih bikin kita maksudnya bikin latihan Samannya itu makin kompak lagi? Sebenarnya, efektif sih karena kan capek ya kalau misalnya hamil itu kayak, harus genjot, terus power-nya, nyanyi segala macam. Jadi kalau menurut aku, efektif banget karena ya pasti kalau udah sekali capek ya pasti nggak mau capek lagi lah Tuh, gitu. dan ditambah juga kan kalau Harming kayak yang tadi Maira bilang genjot, terus tangannya Iya. rapat dan itu juga bisa bikin kita terbiasa. Iya bener. Jadi biar nanti pas latihan benerannya nggak Harming itu tuh jadi lebih gampang lagi dianya. Jadi untuk ya sebenarnya untuk kebaikan diri dia sendiri juga sih konsekuensi dari Harming itu tersebut. Nah terus kira-kira, apa sih yang menyebabkan harus Harming dan Harming tuh seberat apa? Kayak kan Harming satu lagu ya, apakah ada kayak misalnya kalau misalnya kayak tadi nggak pakai kaos kaki pendek itu tuh Harming-nya berapa kali, kalau pegang berapa kali gitu? Kalau itu antara 2 sama 3 sih. Jadi kalau misalnya telat nanti, begitu masuk langsung harming kayak gitu. Terus kalau misalnya selesai lomba atau, ya habis latihan terus eval nih, terus kayak, ada yang salah, terus kayak salahnya terus-menerus itu bisa aja kayak 5 atau bahkan 10. Jadi berkelipatan gitu Iya. ya? Oke. Nah terus, kan ini udah semester 2 kan, Iya. pasti di semester 1 nih Saman dan tari tradisional Men9 tuh udah ngikuti lomba yang sangat banyak. Nah mungkin bisa diceritakan nih, experience apa yang didapat dari lomba-lomba yang udah diikuti? Jadi, kalau misalnya untuk experience alhamdulillah, kalau dari Tari Saman sendiri itu udah ngeraih prestasi juara 1. Masya Allah keren. Dari kelas 11 itu juara harapan 1 di Universitas Al-Azhar Indonesia. Terus yang kelas 10-nya udah ngeraih prestasi juara 1 juga di, event Nidzoretik MAN 13. Oke, Oke. yang Jaksel ya? Iya, Oke betul. keren banget. Kalau misalnya dari, seni tari tradisionalnya? Kalau seni tari tradisionalnya kemarin sempet ikut lomba, cuman emang belum rezeki. Jadi, mohon doanya teman-teman supaya tari tradisional bisa ikut lomba dan bisa menang juara. Amin, yeay. Kalau misalnya untuk dekat-dekat ini nih, kira-kira dari kedua ekskul tersebut kayak Tatra sama Saman, apakah ada lomba yang ingin diikutin atau gimana? Ada sih, di bulan kalau nggak salah di bulan Juli atau Juni gitu, Itu untuk kelas 11 atau 10? untuk kelas 11 dan kelas 10. Jadi Oh kelas 11-nya ikut lomba juga, kelas 10-nya juga ikut lomba. oh jadi saingan dong? Oh atau beda lombanya? Iya beda Oh lombanya beda. beda, oke. Jadi buat teman-teman Saman kelas 10 dan kelas 11 semangat ya. Semoga nanti hasilnya yang terbaik, amin. Oke, untuk mengikuti lomba ini tuh pastinya ya membutuhkan latihan yang sangat keras, latihan yang sangat rajin. Kira-kira, gimana sih rasanya pas ketika mengikuti lomba? Jujur ya, dari persiapan sendiri tuh pasti udah deg-degan banget, Banget ya? karena udah pressure banget kan udah pakai kostumnya sendiri, terus dari makeup segala macam, apalagi pas di sana udah di, Betul. ruang tunggu, kayak ngelihat iya, harus ngelihat lawan-lawannya, kayak sekolah ini, jadi udah ke-pressure banget, tapi begitu udah sampai panggung, ya kita harus nampilin yang terbaik, terus kayak ya udah senyum dan ya melakukan yang terbaik. Tuh, karena kalau misalnya kita mikir yang deg-degannya aja, percuma dong latihan yang lama kemarinnya itu kayak tersia-siakan kan. Jadi, ya udah kita pinggirin dulu semua pikiran negatif, kita lakukan yang terbaik untuk Man 9 Jakarta Timur. Iya, betul. Oke, gimana sih perbedaan tari tradisional sama Saman ketika lomba? Sebenarnya dari persiapannya, kostumnya kan udah beda ya, Kak, jadi kayak, persiapan tari Saman sama tradisional sebenarnya sama-sama ribet. Heeh Jadi ya, persiapannya juga pasti sama-sama lama, heeh. cuman ya pas penampilannya aja sih.
yang bikin beda. Iya, sama kostumnya ya Iya, dan kayak hias iya, wajahnya ya. riasan Oke, wajah betul selalu banget. beda. Kira-kira masih ada target prestasi yang belum tercapai dan ingin dicapai gak untuk semester 2 ini? Ada sih, itu ada lomba tingkat nasional dan internasional, karena, hambatannya itu, lomba yang nasional tuh sebenarnya jarang. Jadi kayak, biasanya tuh tingkatnya SMA, MA, sama MK. Jadi, kalau misalnya nasional pun sedikit, jadi kita harus emang, nyari-nyari lomba-lomba. Oke, jadi kalau misalnya kayak lomba tingkat nasional itu biasanya yang menyelenggarakan itu lembaga apa? Sebenarnya, tergantung sih kalau misalnya kayak, universitas itu kadang juga, ngadain yang nasional. Kalau kayak pemerintah itu biasanya juga ngadain gak sih? Kalau untuk pemerintah kayaknya ada, cuman, jarang banget. Nggak sebanyak universitas ya? Oke, biasanya nih untuk kayak tadi mencapai suatu target itu kan pastinya ada kesulitan. Nah kira-kira, kesulitannya apa sih? Kesulitannya setiap latihan pasti, misalnya ada yang izin-izin, jadi kan bolong-bolong. Nah, kalau bolong-bolong itu bakal nyusahin kita, banget karena jadinya nggak lengkap kan. Terus juga, ini adalah rahasia anak Saman ya. Jadi kalau misalnya mau lomba itu kita nggak boleh minum es, teman-teman, kita nggak boleh Oh, minum es yang kenapa tuh? makanan micin-micin juga karena itu bakal ngeganggu, tenggorokan kan. Nah, kan kita, nyanyi yang gede, terus kriya juga. Jadi, kita ngejaga suara biar nanti pas tampil kita bisa ngeluarin yang terbaik. Bagus, iya. Dan kalau misalnya kita kebanyakan minum es, kebanyakan minum yang, ya makan yang micin-micin itu juga kan bikin tubuh kita nggak sehat juga kan. Entar yang ada malah nanti pas hari H lomba sakit dan juga kan, Saman nggak pakai itu ya, nggak pakai sound, jadi langsung dari mulut. Nah itu tuh nanti suaranya yang keluar malah nge-crack, entar malah, gitu entar. Oke lanjut ya. Kan tadi kamu udah bilang Maira kalau misalnya kayak latihan lomba itu tuh yang bikin terhambatnya adalah orang-orang yang tidak masuk, yang bolong-bolong. Nah itu tuh cara kamu menghadapi orang-orang tersebut biar dia tuh ibaratnya kayak ya menghargailah jadi, ikut latihan itu gimana sih? Jadi, sebenarnya dari telat sendiri itu ada konsekuensinya kan, tadi harming, terus kalau misalnya ada yang nggak masuk nih, misalnya, hari ini kita, ada 2 orang yang masuk. Jadi satu orang itu dihitung, misalnya 5 harming. Jadi kalau misalnya hari itu nggak ada yang nggak masuk 2 orang, berarti dikali 2, 10 harming dan itu harus dibayar besokannya. Oke. Jadi kayak yang bayar tapi bukan dia yang nggak masuk doang, semuanya. Oh jadi Jadi kan angkatan ya? iya, jadi kan mau nggak mau si 2 orang ini kan pasti ngerasa nggak enak. Iya lah, Iya, jadi kayak gitu sih, karena, kan harus ngehargain yang masuk iya, juga, gitu. betul banget. Nah itu tuh yang nggak masuk nyebelin banget dong berarti, nambah-nambahin kerjaan. Betul. Makanya masuk ya teman-teman ya. Prioritaskan hal yang emang lagi, berjalan kayak misalnya sama nih mau lomba, nah yaudah teman-teman prioritasin dulu aja, sama dulu ikutnya, yang lain tuh di-stop dulu. Karena kan lomba juga latihan itu untuk kebaikan diri kita juga kan, dan biar juga menghasilkan hal yang terbaik juga. Oke. Nah kalau tadi tuh dari latihannya, kalau misalnya dari, sumber dayanya, itu tuh kalau misalnya kayak kan pastinya setiap orang kan beda-beda ya Maira, kayak ada yang kadang nyebelin, terus ada yang kadang nyolot atau gimana. Nah Maira tuh sebagai leader biar, enggak pecah juga ekskulnya, biar semuanya solid, tetap temenan bareng-bareng itu tuh gimana sih cara ngebondingnya? Jadi, kalau misalnya setiap latihan nih, pasti kan, misalnya kayak tadi, nyari variasi, itu kan pasti ada yang beda-beda kayak misal, "Bagusan yang ini, bagus Iya, itu," ya iya kan. betul. Nah itu, biasanya aku ngatasinya dengan cara, ya udah coba di-list, apa aja variasi yang mau dipakai, terus nanti misalnya kita, bikin polling atau kayak, "Kalian, lebih enakannya gerakannya mau yang mana?" Terus kayak, "Lebih gampangnya yang mana?" Terus nanti, yang paling banyak itu biasanya yang, dipilih variasinya gitu. Jadi ya semuanya berpartisipasi dalam pilihan. Keren banget. Jadi itu dalam memilih variasi juga dipilih kan suara terbanyak supaya ya biar enggak iri atau gimana, karena emang itu tuh yang semua orang suka gitu kan karena suara terbanyak juga. Oke, dan kalau misalnya Maira punya cerita gak tentang kayak hal-hal lucu pas lagi lomba atau kayak, capek-capeknya lomba tuh kayak gimana?
Sebenarnya, kalau misalnya ini sih lagi persiapan lomba, kan suka deg-degan ya, Banget. terus kayak, paling kayak ada beberapa yang nyeletuk lucu-lucu, jadi kayak kadang suka ketawa pas lagi siap-siap. Terus juga pas di sana nah, ini juga salah satu rahasia Oke, Salma. rahasia ya Jadi kalau ampun. misalnya buat kelancaran, si Salman pas kita lomba ataupun latihan, kita tuh biasanya suka ini, apa, nyiapin botol 1 liter yang dibuka terus kita suka bacain Al-Insyirah 7 kali, atau 11 kali aku lupa, pokoknya 7 atau enggak 11. Jadi abis dibacain Al-Insyirah terus kita minum satu-satu gitu. Jadi abis itu bener-bener langsung plong banget latihan, terus kayak lombanya juga jadi lebih pede, terus, lebih lancar juga sih menurut aku. Oke, keren banget teman-teman. Jadi itu nggak cuman, eee, ikhtiar ya, ikhtiar tuh berusaha kan ya cuman ikhtiar aja, tapi juga, mohon kelancaran sama Allah, terus juga berdoa kepada Allah juga itu sangat diperlukan. Kayak keren banget sih, jadi nggak cuman capek dari fisiknya aja, tapi, spiritualnya juga harus tetap berjalan. Keren banget. Dan kalau misalnya kayak, punya cerita yang sampai kayak capek banget gitu gak sih? Kayak misalnya, aduh udah yang bener-bener, gitu. Ada, waktu itu aku lomba di 2 tempat. Jadi kayak, boleh sebut nama sekolah? Boleh boleh. Jadi, lomba pertama tuh di 53 terus, lomba kedua di 91 dan itu tuh kayak 53 di bulan apa ya, aku lupa, Agustus kalau nggak salah, terus 91 di September. Nah, itu kan, 2 bulan yang berurutan, iya kan. Jadi kita tuh latihannya terus-menerus, terus kayak abis itu, yang di 91 tuh kalau nggak salah agak diundur gitu loh, 2 minggu, terus kayak kita udah selesai lomba yang 53 terus kita harus latihan lagi untuk 91 tapi malah diundur. Jadi kan, apa ya, lama untuk latihannya Iya, kan lebih lagi lebih nih. lagi ya. Terus kita disitu kayak, "Ya Allah hapes banget," terus kayak, "Ini kenapa dimundurin sih?" Gitu. Terus kayak, ya udah tapi kita tetap latihan sih. Oke. Jadi ada 2 lomba di tempat yang berbeda, terus dan gap-nya itu sangat pendek kan, itu yang bikin, tim Saman tuh kecapean karena ya ditambah juga, di lomba yang kedua itu kan diundur, jadi ya butuh ekstra latihan lagi. Tapi kan hasilnya alhamdulillah kan memuaskan, juara 1 ya di 91 ya? Keren banget. Dan bener banget teman-teman, ternyata tuh, usaha tidak mengkhianati hasil. Jadi teman-teman kalau misalnya mau, hal yang terbaik, hasil yang terbaik, ya teman-teman juga harus mengeluarkan usaha yang terbaik juga. Jadi nggak boleh setengah-setengah. Kayak Saman ini yang emang bener-bener all in banget latihannya dan sangat keras. Ini tuh keras bukannya, kayak militer gitu, tapi emang keras yang, buat ngehasilin hal yang terbaik. Jadi biar juga, input-nya keras tapi output-nya baik gitu. Kira-kira Meira ada, itu gak harapan untuk ekskul seni tari ke depannya? Atau untuk kayak teman-teman seni tari yang nantinya akan menjabat adik kelasnya Kayak atau wejangan pesan gimana gitu? pasti ada lah, Heeh. untuk, ASEAN-nya sendiri semoga aku berharap banget ya untuk ASEAN tuh, terus jaya, terus maju, terus, ngeraih prestasi-prestasi yang ada, terus kayak tingkat nasional, internasional, atau yang SMA, MK pun nggak apa-apa. Heeh. Terus juga untuk pesan teman-teman aku, tetap semangat latihan walaupun, banyak rintangan. Betul banget. Terus untuk adik-adik kelas yang, nanti bakal menjabat, semoga amanahnya dipegang, terus juga, bisa megang ASEAN lebih baik lagi. Amin. Jadi, semua apa yang diomongin tuh terjadi ya, maksudnya jangan cuma sampai di mulut aja, tapi juga beraksi gitu. Dan untuk teman-teman kelas 11 tadi, walaupun kelas 11 udah mulai sibuk, mumet sama tugas, sama apalagi nanti kan naik kelas 12 ya, udah mikirin yang PTN-PTN itu. Jadi harus semangat juga untuk teman-teman kelas 11. Oke, terakhir nih, Maira, kira-kira kamu ada kata-kata nggak, kata-kata hari ini untuk teman-teman yang lagi nonton? Eee, iya sih paling itu aja usaha, kalau misalnya kalian mau mendapatkan sesuatu dan kayak mengharapkan sesuatu misalnya kayak yang tadi juara 1 atau kayak misalnya ya pokoknya juara-juara, kalian emang harus juga mengeluarkan latihan dan juga usaha yang besar biar kalian bisa mencapai tujuan itu.
Yes, betul banget. Jadi kita harus, mengeluarkan usaha yang lebih besar lagi supaya output dari hasil usaha kita itu Sesuai sama apa yang kita mau. betul. Oke teman-teman, mungkin podcast pada hari ini Kak Maul, coba dong teriakan Salman. aku nggak bisa teriak. Oh iya, coba-coba kamera bisa nggak teriak? Arya bisa, bagian aku tuh bukan kriya, aku cuma nyanyi biasa doang. Tapi aku sering denger Maul tuh suka nyanyi-nyanyi sama loh. Coba bawa tunjukkan ke teman-teman coba. Nggak bisa, tapi aku bisa apa ya, apa ya, nggak mau, aku malu. Coba. Sesi akhir ajarin Maul ini ketugaan. Mau apa? apa ya, yang Yang gampang apa ya? bungo ya? Bungong. Boleh. Ikutin ya. Heeh. 1, 2, 3. Bungong hai. Lu gimana? Lupa juga Anes. Bungong hai. Oh iya, aku udah hafal. Pada jerawu. Bunga jambe. Keren kan teman-teman? Selesai, udah stop. Ini kita mau closing, jadi mungkin segini dulu podcast aku dan dari Maira juga dan teman-teman Saman. Semoga apa yang tadi Maira semogakan terwujud ya, dan teman-teman semua juga semangat terus untuk meraih sesuatu hal yang terbaik. Mungkin sekian pada podcast Pulang Sekolah hari ini. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe Like. and comment. Dan jangan lupa juga nonton video podcast-podcast yang lainnya. Dan jangan lupa untuk pencet notifikasi loncengnya. Dadah!